Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian-kajian keislaman. Dan pada saat ini kita akan mengkaji tentang tafsir Al-Quran. Pada saat ini akan dimulai dengan tafsir suratil Fatihah. Tapi sebelum itu mohon pembacaan suratul Fatihah yang pertama untuk guru-guru kami. Yang pertama Kiai Haji Abdul Jalil Kalikangkung, Bapak Kiai Haji Masruri Abdul Muhni, Bapak Kiai Haji Muhammad Syafi Al-Hadani Jakarta, dan Bapak Kiai Haji Saifuddin Amsir Jakarta. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan terkhusus untuk guru saya Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat, pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Pondok Cabe. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menggunakan ilmu-ilmunya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kedudukan Al-Qur'an untuk umat Islam sebagai satu sumber hukum, sebagai pegangan hidup untuk manusia, dan berkaitan dengan satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Di dalam Al-Quran ini dimulai dengan surat Al-Fatihah. Kenapa dimulai dengan surat Al-Fatihah? Ini kaitannya dengan tauqifiyah. Tauqifiyah itu berarti urutan yang ada di dalam Al-Quran serta penamaan surat-surat dalam Al-Quran itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membahas apa itu surat Al-Fatihah, terlebih dahulu kita mulai dengan definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran itu apa? Para ulama memberikan definisi bahwa yang disebut dengan Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas, al-muta'abbadu bi tilawatihi. Bahwa yang disebut dengan Al-Quran adalah kalamullah, pembicaraan Allah, wahyu Allah, al-munazzal ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mempunyai nabi, Allah mempunyai rasul, dan jumlahnya banyak. Nabi itu ribuan dan rasul juga banyak. Tetapi kalamullah yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada nabi-nabi ataupun rasul-rasul lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perantaraannya malaikat Jibril alaihi salam. Al-mabdu bi suratil Fatihah, yang didahului dengan surat Al-Fatihah, terus surat Al-Baqarah, seterusnya sampai Al-Makhtum bi suratin Nas, yang terakhir adalah surat An-Nas. Al-muta'abbad bi tilawatihi, yang dianggap ibadah, yang dinilai pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Ini makna Al-Quran. Nah, Al-Fatihah secara bahasa artinya pembukaan dalam pembicaraan, pembukaan dalam apa saja. Berarti di awal aktivitas, baik itu aktivitas berpikir, aktivitas kerja, aktivitas berbicara, kalau awal dia memulai, maka dia sebagai pembuka awal. Sedangkan hadis-hadis yang menerangkan tentang suratul Fatihah, tentang kedudukan surat Al-Fatihah, ini banyak sekali. Baik dilihat dari segi keutamaan surat Al-Fatihah
ataupun dari segi hukum bagi surat Al-Fatihah. Sebab satu-satunya surat yang ada di dalam Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu jumlah suratnya ada 114 surat, hanya satu surat di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah yang tepatnya di awal surat itu adalah wajib untuk dihafal oleh setiap muslim. Berarti ini wajib. Karena apa? Karena ternyata hanya bacaan yang wajib ketika kita melaksanakan ibadah sholat itu hanya surat Al-Fatihah. Maka setiap orang pribadi muslim harus menghafalnya. Kemudian nama dari surat Al-Fatihah itu sendiri banyak sekali. Ada yang disebut dengan Ummul Quran, bahwa Al-Fatihah adalah ibunya, induknya Al-Quran. Karena dalam satu keterangan mengatakan bahwa semua Al-Quran isinya itu terletak pada hati Al-Quran. Apa itu hati Al-Quran? Yaitu surat Yasin. Kemudian ada yang mengatakan lagi, semua isi Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah, Ummul Quran, ibu. Berarti pembahasan apa saja yang ada di dalam surat-surat Al-Quran ini ada dalam surat Al-Fatihah. Ini makanya disebut dengan Ummul Quran. Kemudian Al-Fatihah juga disebut dengan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat, yaitu ayat surat Al-Fatihah yang diulang-ulang karena 7 ayat ini diulang-ulang ketika melaksanakan ibadah sholat. Paling tidak 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Kemudian nama lain dari Al-Fatihah adalah As-Syifa. As-Syifa ini selain dari nama surat Al-Fatihah juga nama Al-Quran. Ada Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah itu jampi-jampi. Ada Al-Waqiyah, yaitu menjaga. Al-Kafiyah, kecukupan. Asasul Quran, dasar-dasar Al-Quran. Suratul Kanzi, surat gedung. Kemudian Al-Wafiyah, surat yang menepati janji. Ini secara bahasanya. Ataupun sering disebut dengan suratul Hamdi, surat Alhamdulillah, ataupun juga disebut dengan suratul Shalah, surat yang dibaca wajib ketika sedang melaksanakan ibadah sholat. Adapun jumlah dari surat Al-Fatihah itu ada 7. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan Walaqul. Cuma ada perbedaan pandangan. Yang pertama, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah atau tidak? Ada sebagian yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Quran tetapi bukan ayat dalam Al-Fatihah. Kalau bukan ayat dalam Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah itu As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, maka tetap walaupun dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin sampai Walaqul, yaitu dengan cara memenggal, menjadikan satu ayat yang terakhir siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah 2 ayat. Jadi tetap mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai Walaqul tanpa Bismillahirrahmanirrahim itu 7, jumlahnya 7 ayat. Walaupun tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Nah, kalau termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah, maka pas
ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tetap satu ayat. Kemudian ada perbedaan pandangan lagi, yaitu kaitannya pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa Bismillah itu dijaharkan sebagaimana ayat berikutnya. Jadi ketika kita menjadi sholat, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, berarti Bismillahnya itu dijaharkan. Kemudian ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu sir, itu hanya pada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahnya itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Ini beberapa perbedaan kaitannya dengan pembacaan suratul Fatihah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya